Teman-teman, saat ini kita menyaksikan sebuah bangunan di Kediri ya. Sebuah candi dengan 3 candi perwara, benteng, bahkan kemudian gapura masuk. Banyak sekali arca-arca yang ditemukan yang ternyata semuanya memiliki langgam Jawa Tengah. Kali ini kita bersama Pak Edi, Pak Nge. Pak Salim. Oh, Pak Salim. Ya, ya, maaf, Pak. Bersama Pak Salim ya, sang guru pelihara situs ini Pak ya, situs Tondo Wongso Pak ya. Ini mulai diekskavasi itu oleh pihak terkait itu tahun berapa Pak? 2007. 2007 awal. Konon katanya banyak sekali arca-arca yang kemudian berada di sini, baik itu Linggayoni Pak yang sudah dipindah ke Museum Trawulan atau yang ada di Mojokerto Pak. Apa saja mungkin bisa disebutkan satu persatu Pak, masih ingat? Terus ingat saya itu arca yang ada di sini. Iya. Itu ada sapi, tumbuhan dini. Terus arca Jiwa Caturmuka. Terus arca Surya, Chandra, Bayu, Ardanari, Durga, Lingga, Yoni. Terus Nandini ada 2. Oh, Terus itu ada yang rusak 1 dulu, ada yang kepalanya putus 1. berarti diduga candi ini berlanggam candi Hindu Pak ya, Hindu Siwa, bukan candi Buddha Pak ya. Hindu. Candi Hindu Pak ya. Di sebelah mana Pak candinya? Mungkin bisa Di dilihat. sana Oh, di sana Pak. Mari kita ke sana Pak. Nah, ya, ya. Ini lumayan luas area ini Pak ya. Ya memang sebagian besar artikel-artikel yang ada ini candi ini berlanggam Jawa Tengah Pak ya. Langgamnya Jawa Tengah. Bahkan diduga itu dibangun pada masa peralihan ya, sekitar cucu-cucu Empu Sindok, masa Medang Kamulan Pak ya. Masa Medang. dan kamu lah. Iya. Atau juga berarti candi ini pra kerajaan Kediri. Berarti sebelum era kerajaan Kediri, Pak. Prakas. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman diduga candi ini itu jauh sudah ada sebelum berdirinya kerajaan Kediri tahun 1042 Masehi ya, sampai tahun 1022 Masehi kerajaan Kediri. Apa pernah ditemukan prasasti yang mengindikasikan tahun-tahun berapa itu, ataukah bisa dikumpulkan dari mana Pak? Candi ini itu berlanggam Jawa Tengah. Ini dikumpulkan dari tanah, lapisan tanah yang erosi terus itu di centernya itu di bawah dulu diteliti, terus disimpulkan kalau ini sekitar tak dibangun tahun 900. Oh, jadi teman-teman, ternyata pada masa lalu itu memang tidak bisa diprediksi sebuah letusan Gunung Kelut secara masif menimbun seluruh bangunan suci ini gitu ya. Sehingga kemudian dari sampel abu vulkanik letusan ini diprediksi tahun 900-an ya Masehi. Jadi masa-masa peralihan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Candinya. Itu masuk ke candi. Oh, ini gapura. Nah, Gapura pintu masuk ke candi, Pak ya. Luar biasa, teman-teman. Jadi ini adalah bagian dari struktur apa namanya pintu atau gapura masuk yang terhubung dengan tembok keliling ini, Pak, kelihatannya ya. tembok keliling mengelilingi candinya, candi induknya kan di sana. Oh, tembok keliling ini mengelilingi tembok candinya dan ada 3 buah candi perwara berarti Pak ya. Candi kecil di depan candi induk 1, 2, 3 ini teman-teman. Kalau ke candi induk masih ke sana Pak ya? Iya. Nah, coba Pak kita ke sana Pak. Jadi teman-teman ternyata struktur ini sangat megah pada masa lalunya ya. Tepat di depan kita itu ada gapura masuk. Kemudian ada 3 buah candi perwara. Candi perwara itu sendiri itu adalah candi kecil di depan candi induk. Dan di belakang itu candi induk ya, candi induk Pak ya. Iya. Mari kita ke sana Pak, ke candi induk coba lihat Pak. Arca-arca yang sempat dipindahkan ke Museum Trawulan Mojokerto itu semuanya berasal dari candi induk Pak ya. Berasal dari sini. Candi perwara. Oh, Siwa Caturmuka.
Candi Nandi di situ. Nandi di situ ya, Lembu Nandi. Ya. Terus Yoni yang di sana. Yoni, sebuah Yoni di dalam sana Pak ya. Terus di belakangnya itu ada Oh, Dewa Surya dan Dewa Chandra berada di belakang Candrakawara ini. Terus kemudian ini candi induknya Pak ya. Luar biasa teman-teman. Candi induk. Ini materialnya semuanya dari batu bata kuno Pak ya. Semua arsitektur dari batu bata kuno. Namun ketebalannya memang sangat tebal sekali, berbeda dengan batu bata era kerajaan Majapahit. Diduga ini batu bata dengan ukuran ketebalan sekitar 8 cm Pak ya. 8 cm, lebar sekitar 22 cm dan panjang sekitar 32 cm Pak ya. Kalau di Candi Induk ini ditemukan apa saja Pak arcanya? di dalam candi ini tidak ditemukan apa-apa. Abu yang warnanya hitam lengket. Oh, abu hitam lengket di tengah-tengah Pak. Di Ya, di tengahnya kan ada ada ruangan. ruangan. Ada ya, ada ruangan itu. Ada apa namanya peripih Pak ya? Ada tempat ditemukan peripih apa enggak? Peripih itu wadah yang berlubang satu, ada berlubang tiga, yang berisi abu, biji-bijian, permata, emas itu Belum ditemukan. belum ditemukan Pak ya? Atau mungkin belum digali mungkin ya ruangan yang di tengah. Masih digali yang sebelah sana itu digali sedikit. Terus ini sudah tanahnya sudah turun ke bawah. Udah turun ke bawah Pak ya? Oh itu apa Pak? Itu Pak yang panjang sana itu Pak, memanjang. Nah ini tembok benteng yang mengaitkan antara tembok yang ke sana jauhnya 1 kilo itu. Oh, tembok benteng keliling dari sebuah kompleks bangunan suci berarti Iya. Pak ini Pak ya. Dan sejak dahulu memang seperti itu Pak ya Iya. ditemukannya. Dahulu ini oh ini dahulu berada di dalam tanah semua Pak ya itu ya. Itu ya. Jejak penggalian apa batu bata atau situ Pak ini? Oh, untuk tanah uruk sebenarnya kemudian ditemukan batu bata di kedalaman sekitar 3 meter di dalam tanah ini Pak ya. Berarti dulu setinggi itu Pak ya. Itu. Setinggi itu dulu Pak ya. Jadi teman-teman, Di sini ditemukan sebuah harta yang besar. bersandar ke tembok menghadap ke barat semuanya. Arca apa saja itu Pak? Ada Ardanari, Bayu, terus Yoni, Lembu Andini juga ada di sini. Lembu Anggini, Ardanari, Bayu dan Pak ya apa? Chandra. Andini. Nandini ya. Jadi di sini juga ada arca-arca teman-teman. Bayangkan teman-teman dari tanah yang seharusnya di atas permukaan ini ya, bagaimana kemudian kondisi Pulau Jawa yang bergunung-gunung semuanya gunung aktif dan Kadiri ini benar-benar selalu dikagetkan dengan letusan Gunung Kelut berkala sehingga kemudian material Gunung Kelut ini menimbun semua bangunan kuno. Bahkan kemungkinan memang di dalam tanah-tanah yang ada di desa-desa, di sawah-sawah, di kebun-kebun itu di dalamnya boleh jadi ada bangunan kuno, bangunan istana, bangunan candi, dan harta karun yang masih terpendam di dalam tanah. Ini panjangnya ke sana sampai berapa meter Pak ini diduga? Lebih ke sananya 80 meter. 80 meter, hampir 100 meter. Bangunan megah berdiri kokoh lebih besar dari The Great Wall of China, lebih besar dari tembok Cina, atau mungkin di Eropa lebih besar dari Wall of Constantinople, lebih besar dari tembok Konstantinopel. Peradaban Jawa pada masa lalu ternyata memiliki peradaban yang sangat megah, sangat berjaya, sangat besar, dan tentunya sangat gilang gemilang di masa lalu teman-teman ya. Kemudian dari tembok keliling ini Pak, oh ya, lihat candi utama yang kemudian digali itu Pak ya, digali-gali ini Pak ya. Jadi ekskavasi tahap pertama baru dilakukan Pak ya, 1 kali ekskavasi Pak ya. Oh ini Pak ya, utamanya ini Pak ya. Mulai diperlihatkan struktur teman-teman. Oh ini digali tanahnya runtuh. Bagian ada batu andesit Pak ya.
candinya mungkin. Oh iya, ini ada batu tangga masuk ke pintu candi itu Pak ya. Lubang candi itu terbuat dari batu andesit. Selain itu mungkin para sejarawan atau arkeolog memang memastikan kalau candi ini dibangun abad ke-10 Pak ya. Abad tahun 900 sekian gitu Pak ya. Iya. Tahun 900 sekian atau abad ke-10, ada juga yang menduga abad ke-11. Ada juga yang menduga abad era kerajaan Kediri nggak Pak? Ada nggak Pak? Karena di Nggak ada. sini kan era Kediri. Nggak ada. Semuanya mengatakan candi ini jauh sebelum kerajaan Kediri, Belum kerajaan. yaitu era Mataram kuno Jawa Tengah. Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Jadi masih Mataram kuno atau Mataram klasik teman-teman ya. Kemungkinan memang terutama pada masa di Rakai Watupuro Dia Balitung ya itu memang atau sebelum itu ya itu memang para penguasa Jawa Tengah itu mulai melirik potensi besar di Jawa Timur. Potensi besar tersebut adalah masyarakatnya sangat banyak, pertaniannya sangat maju, sungainya itu Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo ini menjadi kemudian pusat perdagangan internasional dan global. Sehingga kemudian potensi Jawa Timur yang besar ini mulai kemudian dilirik oleh masyarakat dan para raja Jawa Tengah yang terisolasi di pedalaman jauh dari pesisir utara dan semaraknya perdagangan. Tentunya kemudian ini mengawali sebuah proses korespondensi, sebuah proses penelitian dan riset oleh raja-raja Jawa Tengah yang kemudian memang berhasil Jawa Timur menjadi pusat peradaban kuno seperti Kadiri, Singosari, dan Majapahit yang kemudian berhasil memayungi seluruh Nusantara, menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku melalui Sungai Berantas dan Bengawan Solo, serta menguasai Selat Malaka secara keseluruhan. Maluku dan Malaka dikuasai oleh Majapahit, serta kemudian seluruh pulau-pulau Nusantara dimakmurkan. Ini sebuah potensi Jawa Timur yang sangat besar. Dan potensi ini tentunya akan kembali lagi di masa yang akan datang. Semoga kemudian Jawa Timur bangkit kembali. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya.